Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Babus Salam yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini tanggal berapa? 15 Syawal kalau saya tidak salah, atau 16. Kembali kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa melaksanakan salat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan kajian rutin setiap hari Sabtu pekan yang pertama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita semua keikhlasan, ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita semua. Tentunya masih di momentum bulan Syawal, saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita semua. Hari ini ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin rahimakumullah, kita memasuki bab yang ke-13 yang berjudul minasyirki an yastaghitha bighairillah au yad'u ghairahu. Minasyirki, di antara perbuatan syirik, an yastaghitha bighairillah, beristighotsah kepada selain Allah, atau yad'u ghairahu, atau berdoa kepada selain Allah. Istighosah kepada selain Allah, berdoa juga kepada selain Allah. Apa artinya istighosah, bapak-bapak? Istighosah dalam bahasa Arab artinya adalah talabul gauth. Talabul gauth. Di dalam bahasa Arab, kalau ada kata kerja yang ditambahkan huruf alif, sin, dan ta, itu menunjukkan makna meminta. Bapak mengatakan istighfar, ada alif, sin, dan ta, ya, istighfar. Bentuk kata kerjanya apa? Istaghfaro, yastaghfiru, istighfaron. Artinya meminta. Meminta apa, Pak? Istighfar, minta ampun. Ada lagi isti'anah, kita beristi'anah kepada Allah. Dari kata apa itu? Ista'ana, yasta'inu, isti'anatan, artinya meminta tolong. Ada lagi istikharah. Istikharah juga ada huruf alif, ada huruf sin, dan ada huruf ta. Jazakallah khairan. Apa artinya istikharah? Meminta petunjuk. Ada lagi istisqa. Ada alif, ada sin, ada ta. Apa istisqa, Pak? Minta hujan kan itu.
Ada lagi istinsar. Istansara yastansiru istinsaran. Meminta kemenangan. Rasul dalam perang Badar yastansiru rabbahu, meminta kemenangan kepada Allah. Jadi kalau dikatakan istighotsah artinya adalah talabul gauth. Apa itu talabul gauth? Meminta pertolongan. Apa bedanya berdoa dengan beristighotsah? Ada yang bisa membedakan antara keduanya? Berdoa dengan beristighotsah sama atau beda? Mana yang lebih luas, doa atau istighotsah? Zamannya Gus Dur dulu ya, sering kita dengar istighotsah apa? Istighotsah kubro. Apa bedanya berdoa dengan beristighotsah? Doa lebih luas daripada istighotsah. Berdoa itu terkadang meminta kebaikan. Misalnya kita katakan, ya Allah berikan saya rezeki yang lapang, berikan saya badan yang sehat, berikan saya anak yang soleh. Itu doa. Dan terkadang doa itu terkait dengan memohon kepada Allah agar dijauhkan dari keburukan. Ya Allah, jangan pertemukan saya dengan musuh atau dengan penjahat atau dengan begal dan lain sebagainya. Jadi doa mencakup permintaan yang sifatnya baik atau permintaan terhindar dari keburukan. Itu doa apa? Adapun istighotsah dia khusus dimaknai permintaan kepada Allah agar diangkat yang namanya kurub. Apa itu kurub? Kesulitan. Ya, meminta agar diangkat apa? Kesulitan. Makanya Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Ittastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum." Ingatlah ketika terjadi perang Badar itu, perang Badar, Pak. Umat Islam ada berapa? 300 sekian. Ada yang bilang 313, 315, sedangkan orang-orang musyrik jumlahnya 1000. Maka Nabi mengangkat tangannya sangat tinggi sampai jatuh selendang yang menutupi pundaknya. Maka Allah gambarkan kondisi tersebut, ittastaghitsuna rabbakum. Ingatlah ketika kalian beristighotsah kepada Rabb kalian. Jadi apa bedanya istighotsah dengan doa, Pak? Kalau doa meminta kebaikan atau menghindar dari keburukan. Jadi isinya adalah, ya Allah saya minta kebaikan, ya Allah hindarkan saya dari keburukan. Itu kita sebut dengan apa? Doa. Tapi kalau istighotsah khusus menghindar dari apa? Kesulitan. Berarti yang lebih umum yang mana? Doa atau istighotsah? Setiap istighotsah adalah doa, tetapi tidak semua doa istighotsah. Jelas atau tidak? Ya, setiap istighotsah pasti doa, tapi tidak setiap kali kita berdoa kita beristighotsah. Istighotsah artinya bagian dari doa, betul? Istighfar bagian dari doa. Istisqa bagian dari doa. Istikharah bagian dari doa. Apalagi isti'anah. Apa isti'anah itu? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah kami berdoa dan hanya kepadamulah kami meminta pertolongan. Isti'anah. Dan gak harus dalam arti yang buruk. Saya meminta tolong agar dimudahkan sholat subuh berjamaah. Itu namanya isti'anah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Atau doa yang diajarkan oleh Rasul, Allahumma a'inni
ala zikrika wa syukrika husni ibadatik. Itu kan doanya yang diajarkan sama Rasul. Kata Rasul, kalau kamu habis sholat jangan lupa doa itu. Allahumma ya Allah a'inni, tolong saya, bantu saya, ala zikrika, untuk tetap di atas zikir, wa syukrika, di atas syukur, wa husni ibadatik. Berarti doa mencakup berbagai macam jenis permintaan. Dari mulai permintaan yang sifatnya darurat, itu kita sebut dengan istighotsah. Atau permintaan yang sifatnya petunjuk, itu kita sebut istikharah. Atau permintaan yang sifatnya air, meminta air, itu kita sebut dengan apa? Istisqa dan lain sebagainya. Dan doa ini adalah apa, Pak? Sering kita sampaikan, doa itu kata Rasul adalah apa? Mukhul ibadah. Apa itu mukhul ibadah? Ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa adalah inti dari ibadah. Jadi semua ibadah yang kita lakukan, pada intinya kita sedang bermohon kepada Allah. Tadi kita salat subuh, ada nggak di dalamnya permohonan? Kalau Bapak tadi baca iftitahnya adalah Allahumma ba'id baini misalnya, kan itu isinya permintaan atau bukan? Permintaan. Allahumma ya Allah ba'id baini wa bainal khotoyaya, jauhkanlah diriku dengan dosa-dosaku sebagaimana engkau jauhkan antara apa? Timur dan barat. Itu kan doa. Atau ketika kita sedang duduk di antara dua sujud, doa tidak, Pak? Apa itu? Rabbik firli warhamni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini wa'fu anni, misalnya. Itu banyak redaksinya ya. Ada Rabbik firli warhamni wahdini wa'afini warzuqni. Ada beberapa redaksi berbeda antara satu lafaz dengan lafaz yang, tapi intinya berisi tentang apa, Pak? Tentang doa. Bahkan salat secara bahasa adalah doa. Kalau seandainya doa adalah inti daripada ibadah, maka berdoa kepada selain Allah adalah inti dari segala bentuk kesyirikan. Apa, para hadirin? Kalau seandainya doa adalah inti dari ibadah, maka berdoa kepada selain Allah adalah inti dari segala bentuk kesyirikan. Jadi inti dari kesyirikan itu kita berdoa, berharap, meminta, menyandarkan hati kepada siapa? Kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ingin bertanya, kita berdiskusi, Bapak-bapak, para hadirin. Beliau berkata, di antara perbuatan syirik itu beristighotsah kepada selain Allah. Pertanyaannya, di tahun 2022 atau sekarang 2023 masih ada tidak orang beristighotsah kepada selain Allah? Banyak, Pak. Di mana? Kalau banyak bagaimana? Ada atau tidak? Kalau banyak, bentuknya bagaimana? Saya boleh nggak mengatakan begini, saya meyakini bahwa Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib adalah orang saleh. Maka saya berkata, ya Husain, agithna, agithna, agithna. Boleh atau tidak? Agithna. Tolong saya, tolong saya, tolong saya. Saya tidak meyakini Al-Husain sebagai Tuhan, tidak. Saya tidak meyakini Al-Husain bisa memberikan rezeki. Saya juga tidak meyakini bahwa dia bisa menghilangkan penyakit. Tapi saya yakin bahwa dia dekat dengan Allah, dan saya makhluk yang banyak dosa,
sehingga saya merasa tidak pantas minta langsung kepada Allah, jadi mintanya kepada siapa? Ya Husain apa? Kayak orang-orang apa itu namanya? Orang-orang Syiah kan gitu ya. Ya Husain apa? Madad, 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 tolong kami, tolong kami. Agisna, 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 bantu kami, bantu kami, bantu kami. Itu menurut bapak-bapak, para hadirin, boleh atau tidak boleh? Diperbolehkan atau tidak diperbolehkan? Boleh atau tidak? Tidak, tegas, tidak boleh. Karena kenapa? Berdoa adalah ibadah. Dan ibadah adalah hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku untuk siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada yang beralasan, tapi kan ketika saya beristighosah kepada Al-Husain, saya tidak meyakini dia sebagai apa? Sebagai Tuhan. Bagaimana itu? Bagaimana? Maka yang jadi ukuran adalah Anda telah menyerahkan ibadah kepada selain Allah. Terlepas Anda yakin yang Anda minta itu adalah pencipta atau bukan pencipta. Karenanya di dalam banyak ayat Al-Quran, Allah mencela orang-orang musyrik yang mereka meminta atau berdoa kepada selain Allah dengan alasan bahwa orang yang mereka minta itu bisa memberikan syafaat kepada mereka kelak pada hari kiamat. Misalnya kita lihat di surat Az-Zumar ayat yang ketiga. Surat apa? Az-Zumar ayat yang ketiga. Allah berfirman, ala lillahi dinul khalis. Milik Allah agama yang bersih dari kesyirikan. Dan orang-orang yang berdoa menyeru selain Allah, mereka berkata, ma na'buduhum, kami tidak beribadah kepada mereka illa kecuali liuqarribuna ilallahi zulfa, agar mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Jadi di zaman Nabi masih hidup, Nabi berdakwah, mengajak, melarang manusia berdoa kepada selain Allah. Dan Nabi tidak menerima alasan mereka. Apa alasannya? Ya Rasulullah, bukan kami meyakini Latta itu sebagai Tuhan, bukan kami meyakini Uzza itu sebagai apa? Tuhan, bukan kami meyakini Manat itu sebagai Tuhan, tetapi mereka hanyalah wasilah atau perantara yang mendekatkan kami kepada siapa? Apakah alasan itu diterima oleh Nabi ataukah tidak? Tidak. Tetap saja Nabi berdakwah, mengajak, bahkan sampai berperang bersama siapa? Melawan siapa? Melawan orang-orang yang melakukan perbuatan tersebut. Oleh karenanya di sini penulis membawakan banyak sekali dalil yang menunjukkan kepada kita larangan meminta atau berdoa kepada selain Allah. Yang bawa buku bisa dilihat. Ada surat Yunus ayat berapa itu, Pak? 106 sampai 107 ada ya? Allah berfirman, wala tad'u min dunillah ma la yanfa'uka wa la yadurruka fa in fa'alta fa innaka idzam minaz zalimin. Dan janganlah kalian menyeru selain Allah sesuatu yang tidak bisa mendatangkan manfaat dan madarat. Kalau kalian melakukannya, maka sungguh kalian termasuk orang-orang yang zalim. Jadi Allah melarang berdoa kepada selain Allah. Ya, siapapun dia, Pak. Baik dia, kalau kepada Nabi boleh.
Boleh tidak? Saya manggil-manggil, ya Rasulullah, sembuhkan penyakit saya. Bisa tidak? Boleh atau tidak? Tidak boleh Pak ya. Harusnya bagaimana? Harusnya begini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma shfini shifaan ajilan shifaan la yughadiru saqama. Artinya kita memuji Allah lalu diikuti dengan bersolawat kepada baginda Rasulullah, baru setelah itu kita, nah, itu yang diajarkannya begitu. Bukan kita memohon, ya Rasulullah apa? Ishfini, ishfini, ishfini. Ya Rasulullah sembuhkan penyakitku, sembuhkan penyakitku. Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena itu adalah doa. Sedangkan doa itu apa? Ibadah. Sedangkan ibadah hak siapa? Tapi kan Rasul kedudukannya tinggi, iya. Kedudukan tinggi itu bukan berarti kita memohon kepada beliau. Tetapi kedudukan yang tinggi itu tidaklah disebut nama Allah kecuali setelahnya disebut nama beliau. Contohnya kalau kita salat Pak ya, ada nama Allah, ada nama Rasulullah. Kalau kita azan, ada nama Allah, ada nama Rasul. Kalau kita berdoa, dimulai dengan puji-pujian kepada Allah, dilanjutkan dengan apa? Salawat kepada siapa? Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita tidak meminta kepada Rasul, tetapi kita menjadikan salawat sebagai wasilah dikabulkannya doa. Beda atau sama Pak? Beda atau sama? Meminta sama Rasul dengan bersolawat dengan Rasul. Dulu sempat viral ada video seorang ustadz yang berceramah. Kalau kita datang ke mall, pusat perbelanjaan, lalu kita melihat barang yang kita suka, tunjuk, sholawatin, lalu bawa pulang. Tunjuk, sholawatin, bawa pulang. Menurut bapak-bapak, boleh nggak yang begitu? Tunjuk, sholawatin, bawa pulang. Boleh tidak? Bayar. Kalau langsung dibawa pulang nggak bisa. Tapi secara hukum agama, kalau saya sedang berbincang dengan seorang ibu yang hendak mengantarkan anaknya berobat ke rumah sakit, lalu saya bilang, Bu, banyakin sholawat ya, mudah-mudahan anak ibu diberikan kesembuhan. Boleh tidak? Boleh. Bersolawat sebagai wasilah meminta kepada Allah. Beda Pak ya. Beda dengan saya katakan, Bu, ibu bilang begini, ya Rasulullah agisni, agisni, agisni. Ya Rasulullah bantu aku, bantu aku. Ya Rasulullah ishfini, ishfini, ishfini. Ya Rasulullah sembuhkan aku, sembuhkan aku. Itu nggak bisa. Ya Rasulullah urzukni, urzukni, urzukni. Berikan aku apa? Nggak bisa. Karena meminta kesembuhan, meminta rizki, itu adalah doa. Dan doa adalah apa? Ibadah. Sedangkan ibadah adalah hak Allah subhanahu wa ta'ala. Jelas tidak? Posisi sholawat. Jelas ya? Kita tidak meminta kepada Rasulullah, tetapi menjadikan sholawat Rasul sebagai wasilah apa? Dikabulkannya doa. Sekarang masih ada tidak kuburan-kuburan orang-orang soleh yang didatangi kemudian apa? Diminta, ya Syekh apa? Ya Syekh, agifna, tolong kami wahai Syekh, bantu kami wahai Syekh, kedudukanmu sangat tinggi di sisi Allah, sedangkan kami adalah makhluk yang lemah. Ada tidak yang seperti itu? Masih ada Pak, masih banyak. Pertanyaan saya untuk bapak-bapak sekalian, boleh tidak yang seperti itu? Alasannya, karena doa adalah ibadah. Dan ibadah itu adalah apa?
hak Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah berfirman di ayat 107 surat Yunus, Allah berfirman, "Wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illahu." Kalau kamu ditimpa keburukan, tidak ada yang bisa menyingkap keburukan itu kecuali Allah. Wa iyuridka bi khairin fala radda li fadlihi. Dan jika Allah menghendaki kebaikan, maka tidak ada yang bisa menolak kebaikan tersebut. Yusibu bihi may yasha'u min ibadih. Allah memberikan kepada siapa yang Dia kehendaki dari hamba-hambanya. Wa huwal ghafurur rahim. Apa artinya ghafur? Maha pengampun, lagi maha rahim. Apa rahim? Penyayang, ya. Itu ayat yang pertama. Ayat yang kedua, surat Al-Ankabut ayat 17, Allah berfirman, "Fabtaghu indallahi rizq wa'buduhu washkuru lahu ilaihi turja'un." Fabtaghu, apa itu fabtaghu? Mintalah, carilah, indallah, di sisi Allah. Apa yang ada di sisi Allah itu ar-rizqa. Apa itu ar-rizqa? Rezeki. Jadi ketika kita berharap mendapatkan rezeki, kelapangan, apa namanya, mendapatkan kelapangan harta, bukan datang kemana Pak? Kuburan. Kuburan orang soleh atau tempat-tempat keramat, bukan. Tetapi kita diperintahkan untuk meminta kepada siapa? Allah. Karena Allah itu diantara namanya apa? Ar-Razzaq. Apa itu Ar-Razzaq? Yang maha memberikan rezeki. Hari ini tidak, ya. Banyak. Yang terakhir itu yang di daerah mana itu Pak? Daerah Jawa juga, ya. Yang penggandaan apa? Penggandaan uang. Dukun. Yang korbannya 16 orang atau berapa yang meninggal itu Pak? 16 orang. Mereka datang dari seluruh, banyak, ada yang datang dari Lampung. Itu terbongkarnya kan gara-gara ada seorang bapak dari Lampung pergi ke rumah dukun itu menagih apa? Janji, karena dia udah transfer sekitar 80 juta untuk apa? Penggandaan uang, dijanjikan akan diapakan? Dilipat gandakan jadi miliaran. Lalu dia datang ke sana, nyampe sana dukunnya bingung bagaimana cara apa membayarnya. Akhirnya diberikan minum seperti ini, ternyata sudah dicampur dengan apa? Racun. Dia minum, setelah minum dia merasa seperti lemah begitu, dia kirim voice note ke anaknya di Lampung. Nah, sepertinya bapak ini merasa aneh badannya, takut bapak kenapa-napa. Tolong nanti Anda cari daerah sini ya, nanti cari polisi dan lain sebagainya. Singkat cerita, nggak lama setelah bapaknya ngirim voice note itu, nggak bisa lagi diapain, dihubungi, ya. Maka lapor polisi, nggak ditanggapi. Lalu dia punya teman di Polda Metro atau bagaimana. Singkat cerita disamperin kemana? Ke daerah tersebut, dan ditemukan ayahnya sudah wafat dengan 16 orang yang ini motifnya apa? Nyari rezeki. Nyari rezeki. Ya. Jadi kalau kita salah di dalam mencari rezeki, kita malah melakukan kesyirikan, itu tidak akan lepas dari penipuan, tidak akan lepas dari kriminalitas, bahkan seperti apa? Pembunuhan. Termasuk yang terakhir itu yang siapa? Dimas Kanjeng atau siapa? Itu akhirnya tuntutannya banyak, dari mulai masalah penipuan sampai masalah pembunuhan. Karena ada muridnya yang sampai apa? Dibunuh oleh siapa tuh? Yang namanya apa? Dimas Kanjeng. Oleh karenanya di sini Allah mengingatkan kita semua, fabtagu indallahi rizqa, mintalah rizki itu dari Allah, wa'buduhu, beribadahlah kalian hanya kepada Allah.
mintalah rizki beribadah kepada Allah. Berarti meminta rizki itu bagian daripada apa? Bagian dari ibadah. Fabtagu indallahi rizqa wa'buduhu. Mintalah rizki hanya kepada Allah dan beribadahlah hanya kepada Allah. Berarti di antara bentuk kita beribadah adalah apa? Mencari rizki. Beribadah bukan itu, Pak. Beribadah ya. Kalau kita niatkan untuk apa? Untuk menafkahi anak kita, istri kita, dan lain sebagainya. Washkuru lahu. Dan bersyukurlah kepada Allah. Berarti salah satu sebab bertambahnya rizki adalah banyak apa? Bersyukur. Ya, dikatakan bukan karena kita bahagia kita bersyukur, tapi karena kita bersyukur kita bahagia. Jadi kalimatnya dibalik. Bukan karena bahagia lalu saya bersyukur, tetapi karena bersyukurlah saya menjadi bahagia. Jadi bukan karena kebahagiaan yang menjadikan kita bersyukur, tetapi karena kita banyak bersyukur, itulah yang menjadikan kita apa? Berbahagia. Ilaihi turja'un. Hanya kepada Allah kalian dikembalikan. Apa kaitannya, Pak? Kita disuruh meminta rezeki kepada Allah dengan kalimat kepada Allah kita akan dikembalikan. Apa kaitannya? Sangat erat kaitannya. Ketika seseorang mencari rezeki lalu dia ingat bahwa dia akan dikembalikan kepada Allah, maka itu akan menjadikan dia apa? Hati-hati di dalam mencari rizki. Jadi kalimat ini indah. Carilah rizki, mintalah rizki kepada Allah, wa ilaihi turja'un. Dan ingat, kamu akan dikembalikan kepada Allah. Kenapa di akhir ayat ada kalimat kamu dikembalikan kepada Allah? Pengingat untuk kita semua bahwa dalam mencari rizki itu harus apa? Hati-hati, karena setiap kita akan dikembalikan kepada Allah, dan setiap harta atau uang yang kita dapatkan itu akan dimintai apa, para hadirin? Dihisab namanya ya. Dihisab itu apa? Dimintai pertanggungjawaban. Ayat yang ketiga, surat Al-Ahqaf. Al-Ahqaf. Ayat kelima sampai ayat yang keenam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man adallu," dan siapakah yang lebih adall? Apa itu adall? Lebih sesat. Siapakah yang lebih adall, lebih sesat? Mimman yad'u min dunillah, dibandingkan orang-orang yang berdoa kepada selain Allah. Man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah, yaitu seseorang yang tidak bisa mengabulkan doa mereka sampai hari kiamat. Allahu Akbar. Jadi ini Allah mengatakan begitu, Pak. Kalau kita meminta bukan kepada Allah, maka sampai hari kiamat pun doa kita tidak akan apa? Dikabulkan. Tapi Ustadz, ada orang yang datang kemana? Ke Nyi Roro Kidul atau meminta lalu diberikan. Berarti ayat ini tidak sesuai dengan kenyataan. Itu namanya apa istilahnya? Melakukan maksiat, melakukan syirik, tapi Allah kasih rezeki. Itu namanya apa itu? Allah kasih kekayaan. Istidraj ya. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun wa umli lahum inna kaidi matin. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Akan kami hukum mereka dari arah yang tidak pernah mereka sangka. Allah berikan mereka jabatan yang hari demi hari terus naik, terus naik. Dia menyangka dengan jabatan itu dia akan mendapatkan apa? Kedudukan, kekayaan, penghormatan, dan lain sebagainya. Betapa kagetnya dia di kemudian hari. Ternyata lewat jabatan itulah dia apa? Hancur lebur. Hancur lebur. Orang ada yang diberikan harta, makin hari makin banyak hartanya.
sehingga dia menyangka bahwa apa yang dia lakukan sudah benar, padahal menurut agama itu salah. Dia sangka dengan hartanya dia akan bahagia, dengan hartanya dia akan apa? Akan dihargai, dihormati dan lain sebagainya. Di kemudian hari dia baru sadar hartanya itulah yang menyebabkan apa? Kehancuran anaknya, kehancuran keluarganya, kehancuran rumah tangganya dan lain sebagainya. Itu namanya apa, Pak? Kalau orang yang bertakwa diberikan rizki, itu namanya apa? Nikmat. Tapi kalau ahlul maksiyah, apalagi ahlus syirik, dikasih banyak rizki, itu namanya apa? Istidraj. Namanya apa? Istidraj. Baik. Lalu Allah berfirman, wa idza husyiran nasu, apabila kelak manusia dikumpulkan, kanu lahum a'daan, maka mereka akan menjadi musuh. Artinya yang diminta akan memusuhi yang meminta. Ya, artinya kalau nanti kita dikumpulkan di hari kiamat, orang-orang yang pernah meminta kepada siapa misalnya? Syekh Abdul Qadir Jailani, ya Syekh Abdul Qadir Jailani, agisna, tolong kami. Oh, nggak bisa. Tapi kan Ustadz beliau wali, ya. Wali itu tidak menjadi alasan kita meminta kepada beliau. Terus apa dong manfaat dari kedudukan wali? Yaitu agar kita berjalan di atas jalannya. Apa jalan beliau? Jalan ilmu, jalan dakwah, jalan amar ma'ruf nahi mungkar, jalan tazkiyatun nufus. Apa itu tazkiyatun nufus? Pembersihan jiwa, bukan malah menjadikan kita berlebih-lebihan kepada apa? Seseorang, walaupun dia adalah seorang wali dan lain sebagainya. Jelas? Dan banyak ya orang berlebih-lebihan kepada siapa? Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Beliau seorang ulama dari Baghdad. Ya, masih ada keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Secara fikih mazhabnya Hambali. Kalau kita kan di Indonesia mazhabnya apa? Syafi'i. Yang saya baca Syekh Abdul Qadir itu mazhabnya cenderung apa? Bermazhab Hambali. Seperti yang hari ini ada di Timur Tengah ya, di Saudi kan itu mazhabnya apa? Hambali. Wa idza husyiran nas, apabila kelak manusia dikumpulkan, kanu lahum a'da'a, maka yang diminta itu akan menjadi musuh. Wa kanu bi'ibadatihim kafirin, dan mereka akan mengingkari peribadatan yang pernah dilakukan oleh manusia kepada mereka. Surat apa itu, Pak? Al-Ahqaf ayat 5 sampai dengan ayat 6. Sekarang kita memasuki dalil selanjutnya, surat An-Naml ayat 62. Allah berfirman, amman yujibul muttarra idza da'ah wa yakshifu as-su'a wa yaj'alukum khulafa'al ard a ilahum ma'allah. Siapakah yang bisa menjawab orang-orang yang berada dalam kesulitan saat mereka berdoa? Siapakah yang bisa menyingkap keburukan? Dan siapa pula yang menjadikan kalian pemimpin di atas muka bumi itu? Ailahum ma'allah, apakah ada Tuhan lain selain Allah subhanahu wa ta'ala? Dalil yang terakhir, ma'asyiral muslimin, sebelum kita diskusi, dalil yang terakhir ini dari hadis Nabi, riwayat Imam At-Tabarani, bi isnadihi, dengan sanadnya. Beliau bercerita, annahu, sesungguhnya, kana dahulu fi zamanin Nabi, di zaman Nabi, munafiqun. Apa itu munafiqun? Di zaman Nabi ada seorang munafik. Yu'dzil mu'minin, yang kerjaannya adalah menyakiti orang-orang mukmin. Faqala ba'duhum, maka sebagian sahabat berkata, kumu, ayo
Nastaghisu bi Rasulillah, kita beristighosah minta tolong kepada Rasul, min hadzal munafiq, dari orang munafik ini. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innahu, sesungguhnya, la yustaghatsu bi, tidak boleh beristighosah kepadaku, wa innama yustaghatsu billah, beristighosah hanyalah kepada siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Baik, para hadirin jamaah Masjid Babus Salam yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ini barangkali beberapa poin yang bisa kita bahas. Selebihnya seperti biasa kita diskusi, tanya jawab. Baik. Ibu-ibunya kalau sholat di bawah atau di atas? Di sini Pak. Oh, memang berarti hari ini tidak ada ibu-ibu. Hah? Baik. Silahkan barangkali. Jika ada pertanyaan silahkan. Mas ingin bertanya, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya, seperti sudah dijelaskan dari awal itu, ketika kita meminta kepada Husain misalkan, atau kepada Syekh Abdul Qadir, atau kepada wali-wali Allah, atau ke makam keramat gitu, itu tidak boleh karena kita langsung meminta kepada mereka gitu. Begitu pula kepada Rasul. Ketika kita minta kepada Rasul, kita tidak boleh karena doa itu haknya Allah. Hak Allah, ibadah. Nah, ketika kita berdoa itu berwasilah kepada Nabi Muhammad, itu diperbolehkan kan? Berwasilah. Ya. Baik. Pertanyaannya apa? Nah, pertanyaannya itu Nabi Muhammad? Ketika kita datang ke makam-makam wali atau ke Husain sekalipun, atau ke Syekh Abdul Qadir, ke makam keramat sekalipun, itu ketika kita berwasilah, nah itu apakah sama juga dengan meminta secara langsung kepada mereka? Bukan, maksudnya dengan kategori bagaimana cara untuk membedakannya ketika ziarah ke makam siapapun itu. Baik. Biar kita nggak kepleset ke arah kepada yang hal-hal syirik yang dilarang, tadi. betul. Karena ketika konteksnya berwasilah kepada Nabi Muhammad pun itu boleh kan? Baik. Gitu. Coba kita mungkin nanti itu. Jadi diskusikan. biar kita nggak kepleset dengan hal-hal yang membawa kita kepada syirik. Ketika Baik. kita datang ke makam misalkan orang tua pun, atau ke wali-wali yang sering orang Indonesia diziarahi itu. Mungkin itu saja. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perlu kita pahami baik-baik ya. Kalau kita membaca penjelasan para ulama, wallahu a'lam bishawab, secara spesifik ziarah kubur itu tujuannya 3. Ziarah kubur tujuannya 3. Satu adalah dalam rangka mengingat akhirat atau mengingat kematian. Rasul dalam hadisnya pernah berkata, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Aku pernah nahaitukum, melarang kalian, an ziyaratil kubur, dari ziarah kubur. Fazuruha, kalau sekarang berziarahlah kalian. Fa innaha, karena sesungguhnya ziaratul kubur tudzakirukumul akhirah, dia akan mengingatkan kalian kepada akhirat. Wa fi riwayatin tudzakirukum al maut, ziarah kubur itu akan mengingatkan kepada kematian. Itu satu. Yang kedua, ziarah kubur itu kita lakukan dalam rangka ilqa'us salam. Ilqa'us salam. Hadisnya sahih riwayat Imam Bukhari dari hadis Aisyah. Aisyah radhiyallahu taala anha, istri Nabi. Beliau bertanya, "Ya Rasulullah, seandainya aku mendatangi kuburan, famadza aqul?" Apakah gerangan yang harus aku ucapkan? Maka saat itu baginda Rasul berkata, "Quli." Ucapkanlah wahai Aisyah, Assalamu alaikum. Assalamu alaikum dara qaumil mu'minin
wa inna insyaallahu bikum lahiqun nas'alullahu lana wa lakumul afiyah. Itu doa yang diajarkan oleh Nabi. Walaupun boleh juga kita lapasnya diganti jadi apa? Assalamualaikum ya ahlad diyar, atau Assalamualaikum ahlad diyaril qaumil mu'minin, atau lapas yang lain. Artinya bahwa kita datang ke kuburan itu adalah untuk mengucapkan salam kesejahteraan untuk mereka. Itu yang kedua. Yang ketiga, tujuan ziarah kubur itu adalah untuk mendoakan orang yang sudah meninggal. Dalam hadis yang sahih disebutkan bahwa Rasul biasa mendatangi baki, kuburan baki. Dalam riwayat bahwa Rasul mendatangi kuburan syuhada Badr. Dalam riwayat Nabi mendatangi kuburan syuhada Uhud. Ada syuhada Badr, ada syuhada Uhud. Nabi datang, lalu Nabi apa? Mendoakan kebaikan. Artinya bahwa tujuan ziarah kubur itu, satu, mengingat kematian atau mengingat akhirat. Dua, untuk dalam rangka mengucapkan salam. Tiga, dalam rangka Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Allahumma gfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa rijalina wa nisaina. Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyihi alal islam wa man. Doanya banyak sekali yang diajarkan oleh. Nah, masalah kita hari ini, rekan-rekan sekalian, tujuan ziarah kubur itu bertambah. Jadi banyak. Ada yang ingin cepat dapat jodoh. Ada yang ingin dagangannya apa? Laris. Ada juga yang ingin jadi menteri, jadi gubernur, bahkan jadi presiden. Mohon maaf. Di antara rangkaian kampanye, baik itu wali kota ataupun gubernur, adalah mengunjungi apa? Makam. Itu yang hari ini kita saksikan. Itu yang hari ini kita saksikan. Saya ingin bertanya, kita renungkan dalam hati kita, mana yang lebih mustajab menurut para hadirin? Doa di masjid ataukah di kuburan? Kuburan orang soleh. Mana yang lebih mustajab? Hah? Masjid. Tapi tidak sedikit di antara umat Islam hari ini lebih khusyuk doa di mana? Di kuburan. Lebih khusyuk doa di mana? Dan dia lebih yakin bahwa doanya di sisi kuburan keramat itu akan dikabulkan dibandingkan dia doa di mana? Di masjid. Padahal masjid itu apa? Dalam hadis dikatakan, innal masajida ahabbul biqa'i ilallahi ta'ala. Sesungguhnya masjid adalah bagian tanah yang paling Allah cintai di atas muka bumi. Artinya kalau ada tempat yang paling pas untuk berdoa, dia adalah apa? Masjid. Surat Al-Jin, apa kata Allah? Wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Sesungguhnya masjid itu milik Allah, maka janganlah kalian berdoa meminta kepada selain. Berarti masjid itu tempat apa? Tempat berdoa, tempat ibadah. Tapi kalau sekarang tidak. Orang datang ke kuburan apa? Kuburan keramat, kuburan orang soleh dan lain sebagainya. Mungkin, wallahu a'lam bishawab, seandainya para wali itu masih hidup, mereka marah melihat apa? Melihat apa namanya? Kelakuan, melihat perbuatan apa? Nanti akan kita bahas hadis namanya hadis Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Itu diceritakan dalam sebuah hadis yang sahih, ya, bahwasanya Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib itu melihat ada seorang laki-laki yang memasuki celah yang ada di kuburan Nabi. Ini kan kuburan Nabi, Abu Bakar dan Umar. Itu ada celah, ada gang. Kalau sekarang nggak ada, karena sekarang sudah diapain? Dibangunkan begitu, nggak ada lagi celah. Zaman dulu ada celah, dalam riwayat ada celah. Nah, ada seorang laki-laki yang masuk ke dalam celah antara kuburan Nabi dengan kuburan Abu Bakar. Lalu cucu Nabi Al-Hasan atau Al-Husain, saya lupa, berkata, "Ukhruj, keluar kamu dari kuburan kakekku.
Sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah berdoa, Allahumma la taj'al qabri idan. Ya Allah, janganlah engkau jadikan kuburanku id. Apa itu id? Ada ya'udu idan, artinya tempat yang didatangi untuk beribadah. Karena tempat ibadah bukan kuburan. Lalu Rasul berkata, wasalli alayya, dan berselawatlah kepadaku. Sungguh solawat kalian itu akan sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, laknatullahi alal yahudi wan nasara ittakhazu kubura anbiya'ihim masajida. Allah melaknat orang Yahudi dan Nasrani karena menjadikan kuburan sebagai masjidah. Apa itu? Tempat ibadah. Hadisnya sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, itu disebutkan di hadis nomor 1 kalau saya tidak salah di dalam bab masjid di dalam kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dalam riwayat Rasulullah berkata, ala inna man kana qablakum kanu yattakhidunal qubura anbiya'ihim masajida. Sesungguhnya umat sebelum kalian menjadikan kuburan para nabi sebagai masjid. Ala inni anhakum anzalik. Sesungguhnya aku melarang kalian wahai umatku menjadikan kuburan sebagai masjid. Masjid itu nggak harus sholat, Pak. Masjid itu tempat ibadah. Dan masjid itu nggak harus ada bangunannya. Setiap tempat yang dijadikan sebagai tempat ibadah masjid. Makanya Rasul berkata dalam hadisnya, ju'ilat liyal ardu masajida. Bumi ini dijadikan sebagai masjid. Artinya dimanapun kita menemukan waktu sholat, boleh nggak saya sholat? Boleh, karena bumi adalah masjid. Ya. Oleh karenanya masalah ziarah kubur itu ketat sekali. Misalnya dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Rasulullah berkata, la tashuddur rihal illa ila salasati masajida. Janganlah kalian melakukan rihal, perjalanan jauh, kecuali ke 3 masjid. Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, wa masjidi hadza, dan masjidku ini. Jangan kita melakukan safar sampai nyewa bis, sampai apa lagi? Beli tiket, kecuali ke 3 masjid. Saya selalu bilang bahwa mana lebih besar pahalanya? Itu pernah saya tanya. Mana lebih besar pahalanya? Salat di Babus Salam, di perumahan Sawangan Ideal, atau di Masjid Istiqlal? Mana yang lebih besar pahalanya? Hah? Istiqlal, masjid besar. Sama aja. Mana yang lebih besar? Salat di Istiqlal atau di Masjid Agung Banten? Masjid Agung Banten. Mana yang lebih besar pahalanya? Mana yang lebih besar pahalanya? Salat di Masjid Agung Banten atau di Masjid Kudus? Hah? Sama aja. Mana yang lebih besar? Salat di Masjidil Aqsa atau Masjid Nabawi? Masjid Nabawi. Kita tanya apa dalilnya? Salat di sana 1000 kali. Kan bisa ketemu dalilnya. Mana yang lebih besar? Salat di Masjid Nabawi atau Masjidil Haram? Berapa perbandingan pahalanya? 100.000. Artinya kita tidak boleh mengatakan satu tempat itu memiliki fadilah kecuali ada dalilnya. Kita nggak boleh mengatakan satu tempat ada fadilahnya. Fadilah itu apa sih? Kelebihan, keutamaan, kecuali ada dalilnya. Kalau tidak ada dalilnya, tidak boleh kita menghususkan tempat tertentu, mengutamakan tempat tertentu dibandingkan tempat-tempat yang lain. Kadang sebagian umat Islam masih, mohon maaf kalau kalimat saya salah, masih ada budaya-budaya yang bukan dari Islam. Entah itu budaya Hindu atau Buddha. Misalnya di tembok ini dulu pernah diduduki oleh Syekh Fulan, maka temboknya dikasih apa? Kain warna putih, penanda bahwa itu adalah apa? Tiang apa namanya itu? Tiang keramat. Itu nggak ada dalam ajaran Islam yang begitu. Tiang masjid.
Nah, itu kan karena tiang itu sering disenderi oleh wali fulan, syekh fulan, maka di kemudian hari dikasih apa Pak? Kain putih sebagai penanda bahwa itu tiang keramat. Itu di kita yang begitu-begitu laku Pak. Di kita yang begitu-begitulah laku. Ya. Adapun masalah berwasilah kepada Nabi dalam arti misalnya ya Allah ya Rahman ya Rahim dengan kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku memohon kepadamu, itu ulama khilaf. Ulama khilaf dalam permasalahan tersebut. Tetapi tidak, kalaupun ulama ada yang tidak setuju, itu tidak sampai kepada derajat kesyirikan. Itu lebih kepada apa namanya khilaf fikih. Sebagian ulama mengatakan nggak ada masalah berwasilah dengan kedudukan. Beda ya berwasilah dengan kedudukan dengan meminta. Kalau meminta ya Rasulullah agisna agis, itu ulama sepakat nggak boleh. Tapi kalau ini ya Allah ya Rahmanu ya Rahim dengan kedudukan Rasulullah yang mulia di sisimu, aku memohon begini. Jadi sama seperti saya perumpamaannya menurut ulama yang membolehkan itu mereka berdalil bahwa sama seperti kita mendatangi seseorang kemudian berkata Pak saya ponakannya Pak Lurah, bahwa saya minta tolong untuk diapakan minta surat pengantar untuk apa pindah apa misalnya pindah domisili, dan sebagian ulama mengatakan nggak ada masalah. Walaupun sebagian yang lain mengatakan tidak dilakukan hal tersebut karena menurut kebiasaan para sahabat atau kebiasaan Nabi tidak ada satu riwayat pun bahwa Nabi menyebutkan Nabi Ibrahim atau nabi-nabi yang lain ketika berdoa. Misalnya dalam riwayat yang sahih disebutkan di zaman Umar bin Khattab terjadi kekeringan yang hebat, kemarau, lalu mereka mendatangi Al-Abbas. Al-Abbas paman Nabi. Lalu Umar bin Khattab membawa Al-Abbas untuk istisqa. Lalu Umar bin Khattab berkata, ya Allah, dahulu ketika Nabimu masih hidup, kami datang kepadanya, dia berdoa kepadamu, engkau kabulkan. Sekarang Nabimu sudah meninggal, maka kami mendatangi paman dari Nabimu, maka kabulkanlah doa kami, sebagaimana engkau dahulu mengabulkan doa Nabimu. Itu dijadikan dalil oleh para ulama yang mengatakan bahwa posisi Rasul itu adalah sholawat. Puji-pujian, sholawat, minta. Jelas tidak? Itu masalah khilafiyah. Kalaupun ada yang melakukan tidak dianggap sebagai kesyirikan. Allah a'lam bishawab. Bapak silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diskusi aja Ustaz ya. Iya Pak. Yang sebetulnya saya pernah diskusi sama teman ya, mungkin katanya kamu makamnya beda. Makamnya beda. Dia sebetulnya punya dalil Tat. Iya Pak. Di Al-Quran mungkin Ustadz bisa lurusin di surat apa itu dia mengatakan dalilnya mereka ya yang ke kuburan. Sesungguhnya orang-orang meninggal itu tidak mati melainkan dia hidup di kata yang tadi dibaca ya, wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata. Jangan kalian sangka orang yang mati di jalan Allah itu mati, tetapi mereka hidup di sisi Allah dengan mendapatkan rezeki. Itu yang dikasih fotonya. Di setiap kuburan yang mereka anggap soleh itu ada terpampang. Nah, sulit untuk ngasih keyakinan mereka itu karena saya nggak punya gambaran itu. Gambaran asbabul nusul ayat itu bagaimana ya Tat? Makasih Tat, makasih. Ayat itu jelas, itu kaitannya dengan para syuhada, orang-orang yang mati di jalan Allah. Wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwat. Janganlah kalian menyangka orang-orang yang mati berperang di jalan Allah mereka mati. Para syuhada bal ahyaun. Sebenarnya mereka itu kondisinya masih hidup. Inda rabbihim, di sisi Allah, yurzakun. Mereka mendapatkan rezeki. Kalau kita baca ayat ini memberikan kita informasi keutamaan orang yang mati di jalan Allah. Itu satu.
Yang kedua, di antara fadilah orang yang mati di jalan Allah, dia hidup. Maksudnya dia hidup yurzakun, diberikan rizki yang sangat banyak oleh Allah, kenikmatan. Ya, tetapi hayat ini tidak memberikan sedikit pun informasi bagi kita atau perintah bahwa ini menjadi dalil dibolehkannya apa? Berdoa kepada mereka, tidak sama sekali. Dari sisi mana? Kalau yang dijadikan fokus adalah kalimat bahwa mereka masih hidup, maka hidupnya mereka bukan menjadi dalil bolehnya kita meminta kepada mereka, kan begitu? Apa kaitannya mereka masih hidup berarti kita boleh meminta kepada mereka? Enggak ada. Pertanyaan saya, siapa yang memunculkan kaidah? Siapa yang memunculkan rumus? Kalau mereka masih hidup berarti kita boleh apa? Boleh minta? Enggak. Allah bilang bahwa doa itu milik dia. Allah bilang waman adallu, siapakah yang lebih menyimpang mimman yad'u min dunillah, kepada selain Allah, man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah, yang tidak akan pernah bisa mengabulkan doa sampai hari. Dalam Al-Quran Allah berfirman, in tad'uhum la yasma'u du'aakum. Apa artinya, Pak? In tad'uhum la yasma'u du'aakum. Kalau kalian meminta kepada selain Allah, mereka tidak bisa mendengar doa kalian. Walau sami'u, apa lanjutannya? Mastajaba lakum. Kalaupun kalian anggap mereka bisa dengar, karena kalian anggap mereka masih hidup, mastajaba lakum, tidak bisa mengijabah. Jelas tidak, Pak? In tad'uhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajaba lakum. Ayat yang begitu banyak dibatalkan oleh pemahaman terhadap ayat yang kalau tadi pemahaman kan, Pak. Kalau ini teks. Ayat-ayat yang tadi kita baca itu apa? Tekstual. Mana yang lebih kuat? Mantuk atau mafhum? Apa mantuk atau apa mafhum itu? Mana yang lebih kuat? Tekstualnya atau kontekstualnya? Ya kalau kontekstual kan pemahaman orang memahami. Kalau tekstual, ya begitu. Ayatnya bilang doa itu hanya kepada Allah, dan banyak sekali, ya apa namanya, sangat banyak sekali, ya ayat-ayat yang tadi kita sudah bacakan, banyak sekali sebenarnya. Tapi tadi kita banyak ayat-ayat yang tidak kita baca. Misalnya di surat Yunus ayat 106. Wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruka. Janganlah kalian berdoa meminta kepada selain Allah yang tidak bisa mendatangkan apa? Manfaat dan madarat. Banyak sekali ayatnya di sini. Ada satu ayat yang ingin saya bacakan, mana tadi? Baik. Baik, Pak. Jadi saya rasa tidak bisa dijadikan dalil, Pak. Tidak dijadikan dalil. Dan juga kan boleh Bapak bilang bahwa ayat itu juga turun kepada Nabi, turun kepada para sahabat. Kok tidak ada seorang pun dari mereka yang apa? Memahaminya seperti pemahaman si fulan. Kalau ada di antara sahabat yang memahaminya seperti pemahaman si fulan, tentulah kita akan mendapatkan setelah Rasul, misalnya Abu Bakar wafat, Umar mendatangi kuburan siapa? Abu Bakar. Atau setelah Umar wafat, Utsman mendatangi apa? Kuburan Umar, lalu berkata, wahai Umar, engkau ini masih hidup, tolong kami. Enggak ada riwayat yang begitu. Atau kenapa dahulu para sahabat enggak pergi ke Palestina?
Padahal di sana ada kuburan Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Yahya, banyak di komplek Masjidil Aqsa itu banyak sekali kuburan siapa? Para nabi dan rasul. Allahu a'lam bishawab. Allahu a'lam. Masih ada sebelum ditutup? Saya rasa cukup. Baik. Mudah-mudahan Allah memberikan kita keikhlasan dan ilmu yang bermanfaat. Insyaallah kita ketemu lagi di bulan yang akan datang. Mudah-mudahan semuanya diberikan sehat walafiat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.